Dengar dengan baik, Kak? Bu. Depan banyak saksi yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya kembalikan kepada Bunda Siti. Amin. Terima kasih Ko Hosea untuk dibacakannya firman Tuhan pagi hari ini. Nak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Yesus, kita tahu kita sebagai orang minoritas memang sudah dipanggil untuk selalu menderita bersama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri, kalau engkau mau menjadi muridku, engkau harus pikul salib dan sangkal diri. Itu adalah syarat mutlak yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau sebagai anak Tuhan pengikut Kristus tapi tidak pikul salib, berarti Tuhan bilang apa? Engkau tidak layak bagiku. Salib itu, salib yang bagaimana? Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Timotius ini anak rohaninya Rasul Paulus yang paling, ya bukan paling ya, tapi Rasul Paulus suka dengan karakter Timotius. Memang dia anak masih muda, tapi dia mempunyai karakter ilahi. Dia mempunyai talenta dan dia mempunyai kualitas. Makanya Rasul Paulus suka dengan Timotius. Kira-kira ini adalah bunyi peringatan surat kepada Timotius agar dia menjadi anak Tuhan, menjadi prajurit. Ikutlah menderita. Makanya itu ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Rasul Paulus mempercayakan kepada Timotius untuk mengajar, untuk memberitakan Injil keselamatan. Karena Rasul Paulus tahu bukan sekedar dia menunjuk, bukan sekedar dia memerintah, tapi Rasul Paulus tahu dia punya hikmat bahwa Timotius ini memang anak yang mempunyai integritas. Dia mau berjuang, dia mau menderita untuk memberitakan Injil keselamatan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang lebih baik dari Kristus Yesus. Kira-kira kalau di zaman sekarang ini ya, kalau diajak menderita, kebanyakan orang yang nggak mau ya secara daging. Ikutlah yuk menderita bersamaku. Kebanyakan nggak mau lah. Diajak menderita. Lah kalau diajak, yuk kita makan-makan dinner. Ya malam minggu ditraktir, oh pasti semangat dong. Lah ini diajak menderita. Kira-kira banyak yang mau apa banyak yang menolak? Apalagi di zaman sekarang. Banyak yang menolak untuk ikut menderita. Sebab menderita itu ya nggak enak. Dibolak-balik menderita. Menderita dalam jiwa, dalam hati, dalam segala hal. Tapi karena Rasul Paulus itu yakin bahwa pilihan anak rohaninya Timotius ini nggak salah. Dia dididik sebagai seorang prajurit. Kalau mau menjadi seorang prajurit ya memang harus berlatih, dan berlatih. Setiap hari berlatih. Setiap hari harus menguatkan otot-ototnya. Ketika dia nanti menghadapi sebuah pertandingan, dia akan meraih sebuah kemenangan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam mengikut Yesus. Enak? Enggak. Memang itu tujuan kita ini menjadi murid Yesus. Enggak gampang, enggak mudah.
Jangan pernah bilang, katanya ikut Yesus diberkati. Kan sering kalau kita sehabis ibadah ya, Bapak Gembala atau Pendeta, angkat tanganmu, terimalah doa berkat. Kasih karunia Allah yang melimpah-limpah, ya kan, dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal, akan menyertai kamu dari hari ini sampai maranta. Biasanya seperti itu kan, setiap minggu atau setiap mungkin kita ibadah dimanapun. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Katanya sudah angkat tangan terima berkat, tapi kenapa hidupku menderita? Kemana berkatnya? Ini yang perlu kita rubah. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, isinya adalah memang penderitaan sebagai orang minoritas, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Memang itu syaratnya. Bukan berarti kalau kita sudah angkat tangan diberkati oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta, hamba Tuhan, langsung terima berkat yang melimpah-limpah. Dalam arti melimpah dalam hal apa? Berkat itu kan tidak selalu materi. Berkat itu enggak selalu berbentuk uang yang banyak. Tapi berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera itu berkat. Berkat di dalam kehidupan ini kita menghadapi hal yang tidak menentu, kondisi yang semakin membuat orang terguncang. Tapi kita bisa kuat berdiri, berjalan, bahkan berlari untuk mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Makanya ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Siapa di sini yang sama seperti saya sebagai prajurit Laskar Kristus, intercessor-intercessornya Tuhan yang harus berani dengan tegas untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita memberitakan Injil keselamatan tapi kita takut mati, ya nggak usah jadi prajurit. Prajurit itu ada 2 pilihan. Kalau tidak hidup ya mati, namanya perang. Tapi kalau seorang prajurit belum berperang, takut saya. Saya takut mati. Itu bukan seorang prajurit. Tapi seorang Timotius adalah pilihan. Rasul Paulus tahu dia punya kualitas. Rasul Paulus tahu Timotius ini anak yang punya dedikasi, yang punya talenta, yang diberikan Tuhan kasih karunia, bahwa dia mampu untuk ikut menderita bersama Kristus. Menjadi seorang pengajar yang cakap dan tidak mudah menyerah. Sekalipun Timotius ini masih muda. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Ini adalah syarat. Siapa di antara kita yang menjadi prajurit-prajurit? Nah, kalau kita siap dijadikan seorang prajurit, apa pekerjaan seorang prajurit? Kalau tiap hari tidak berlatih, muter lapangan, ya, 10 kali, 15 kali, sampai memutar-mutar 50-100 kali. Dia tidak roboh, dia berhasil. Dan setiap hari terus dilatih. Itu seorang prajurit secara fisik ya. Tapi kita sebagai prajurit, sebagai laskar Kristus, pengikut Yesus, anak Rasul Paulus, kita berlatih, melatih otot-otot rohani kita. Apa yang harus kita lakukan? Baca firman, renungkan, lakukan. Doa, puasa kalau perlu. Memang perlu doa puasa. Mengalahkan kedagingan, mengalahkan kesombongan, mengalahkan kemanusiaan, mengkikis semua yang bukan ilahi, yang bukan dari Tuhan. Itu yang kita kikis, itu yang kita perangi. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan
melawan darah dan daging saja, tapi penguasa-penguasa di udara itu lebih membuat seseorang akan terjebak, terjerembab ke dalam lubang dosa. Makanya sebagai seorang prajurit, intercessor, laskar Kristus harus berlatih setiap hari. Latihannya adalah pujian, penyembahan. Rubah gaya hidup sebagai anak Kristus. Jangan lewat hidup kita, nama Tuhan tidak ditinggikan oleh karena karakter kita yang tidak memiliki karakter integritas. Bukan menjadi prajurit yang pilihan. Baru disuruh muter 1 kali, sudah tepar pingsan. Nggak masuk nominasi. Jangankan 50 besar. Jangankan 10 besar, 50 besar juga nggak masuk. Baru 1 kali putaran, udah leto, udah tepar. Ya kan? Seorang prajurit tentu makan makanan juga yang bergizi. Nggak mungkin seorang prajurit makannya cuma ikan asin sama sambal saja. Nggak mungkin. Pasti 4 sehat 5 sempurna. Kita sebagai pengikut Kristus, sebagai laskar Kristus, prajurit Tuhan, kita juga makanan 4 sehat sempurna. Apa? Punyailah gaya hidup, pujian, penyembahan, doa. Baca firman, siang dan malam renungkan, lakukan. Tahan uji, menghadapi apapun. Berani, tegas karena benar. Berani karena benar. Sekalipun itu harus bertaruh nyawa. Seorang prajurit mau berperang ke medan peperangan tapi takut menghadapi kenyataan yang enggak baik. Takut. Itu bukan prajurit. Seorang prajurit harus bayar harga. Biasa prajurit-prajurit di tentara-tentara itu bangunnya lebih pagi. Mereka digojlok. Udah pasti. Enggak ada prajurit bangun kesiangan. Bukan prajurit itu. Milikilah gaya hidup, pujian, penyembahan. Baca firman, renungkan firman, dan yang pasti lakukan. Latih otot-otot rohani kita dengan yang ilahi. Maka kita akan menjadi seorang prajurit-prajurit yang tangguh, gagah, perkasa dalam menghadapi tipu daya si jahat. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita? Panglima Agung Yesus Kristus, itulah komandan kita. Dia raja segala raja, dia yang memerintah dan berdaulat penuh atas hidup kita. Kalau kita mempunyai komandan Panglima Agung Tuhan Yesus, kita nggak takut. Kita punya komandan yang luar biasa. Yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dia yang menjadikan kita kuat. Seorang prajurit tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Tidak mementingkan dirinya. Prajurit bangun pagi. Doa. Pujian penyembahan. Saat teduh. Baca firman, deklarasi. Itu prajurit. Memperlengkapi diri dengan yang ilahi. Ini prajurit. Tapi kalau prajurit bangunnya setelah matahari terbit, ya, nanti ajalah doa. Sudah kesiangan, soalnya tadi malam begadang. Ya kalau pakai doa dulu, pakai deklarasi dulu, baca firman ke kantor kesiangan. Ini bukan seorang prajurit. Apalagi hari-hari ini. Menghadapi situasi sekarang ini. Kita mendapat penekanan bukan hanya dari dunia, tapi juga kuasa-kuasa di udara. Akan selalu menunggangi anak-anak Tuhan. Yang lemah imannya akan mudah ditunggangi, diintimidasi. Sehingga dia tidak bisa berdiri, berjalan, bahkan berlari. Bagaimana dia mau berlatih? Bagaimana dia bisa mau berlatih menjadi seorang prajurit? Kalau berdiri tegap saja tidak sanggup.
harus mempunyai kaki yang kuat, yang kokoh, tulang-tulang yang kuat. Supaya ketika dia dipakai menjadi seorang prajurit yang benar-benar siap untuk bertanding, bertempur di medan peperangan, ready. Seorang prajurit tidak memusingkan soal-soal penghidupan pribadinya. Ada seorang prajurit misalnya ya, seorang prajurit nih mau dikirim kemana gitu, terus dia nego sama komandannya. Komandan, istri saya di rumah tidak mau ditinggalin. Nangis-nangis, takut jauh dari saya. Keluar sajalah kau, nggak usah jadi prajurit. Sudah resiko seorang prajurit itu memang harus mengorbankan keluarga. Udah tahu resikonya seperti itu. Kadang jauh dari keluarga, meninggalkan anak istri, meninggalkan semua yang nyaman, tapi pergi siap dikirim, diutus untuk berperang. Nggak jauh dengan kita. Kita mau menjadi seorang prajurit yang gagah perkasa. Tidak memusingkan soal-soal penghidupan pribadi kita. Ngapain saya mendoakan orang? Ngapain saya ibadah? Saya aja banyak masalah. Kalau seorang prajurit tidak mementingkan masalah pribadinya. Kapan Tuhan panggil, kapan Tuhan utus, siap. Karena kita mau menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Makanya Rasul Paulus tidak salah dalam memilih Timotius. Karena dia seorang anak muda yang gagah berani, rela menderita. Dan dia punya karakter integritas. Dia juga punya talenta. Dia punya kualitas iman yang luar biasa. Tidak memusingkan bagaimana, aku masih muda lah. Jangan pilih aku, masih muda. Masa depanku panjang, mau menikmati masa mudaku dulu. Tidak ada seorang prajurit mementingkan dirinya sendiri. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ada gitu? Seorang olahragawan, entah itu angkat besi, atau mungkin ya olahragawan apa. Tanpa bertanding dia dapat piala. Piala dari mana? Bertanding aja belum. Latihan aja enggak. Atau mungkin latihan bolong-bolong. Tidak sungguh-sungguh. Tapi dia mau bertanding. Kemungkinan besar akan mengalami kekalahan. Kalau dia siap mau bertanding, tentu dia berlatih setiap hari. Melatih otot-ototnya. Supaya ketika dia benar-benar bertanding. Dia memperoleh mahkota. Dia menjadi juara. Dalam pertandingan tentu hanya juara 1 dan juara 3 lah ya. Dan pasti kita tidak ada orang binaragawan, olahragawan mau bertanding. Gak apa-apa lah aku juara 3 aja. Yang penting ikut. Saya rasa gak ada. Semua punya impian, punya harapan mau menjadi nomor 1. Mau meraih kemenangan. Dapat piala. Piala emas, perunggu, perak ya. Bagaimana mungkin seorang olahragawan mempunyai mental lemot gitu ya, kalau bahasa saya. Nggak apa-apa deh, yang penting bertanding aja, mau kalah mau menang kek. Bertanding aja mau juara 3 kek, ada bersyukur. Ini namanya seorang olahragawan yang tidak mau berjuang. Semua olahragawan, seorang prajurit apalagi, pasti menginginkan sebuah pencapaian yang 100%. Menginginkan piala dan menginginkan juara nomor 1. Bagaimana bisa merebut kemenangan? Bagaimana bisa mendapatkan mahkota, piagam, piala? Kalau tidak ada mengikuti pertandingan. Dan dalam mengikuti pertandingan, nggak mungkin tidak berlatih. Itu sama saja dengan kekonyolan. Pasti memperlengkapi diri.
seperti seorang Timotius yang terus diajar, dinasehati oleh Rasul Paulus. Jangan takut menderita. Ayo terus berlatih. Jangan memusingkan dengan soal penghidupanmu, Timotius. Engkau harus cakap mengajar. Harus berani. Saya ini seorang prajurit. Saya seorang intercessor. Ya apalah dibilang. Tapi basic saya ini memang penginjil. Pendoa syafaat. Akankah seorang pendoa syafaat juga tidak siap mental atau tidak dalam hadirat Tuhan? Loh, kita akan disarang balik kanan kiri. Menjadi seorang pendoa syafaat pun tidak mudah. Banyak sekali serangan-serangan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Seorang pendoa syafaat harus bisa tahu strategi musuh. Harus bisa mendeteksi keberadaan musuh. Dan harus bisa mengebaskan, bahkan menghancurkan dengan iman. Mungkin teman-teman tahu ya, saya 5 menit bersaksi bahwa mungkin teman-teman sudah tahu membaca postingan saya. Bagaimana beberapa hari yang lalu anak saya dibully, dihujat, bahkan dipukul oleh tetangga sendiri. Saya nggak nyangka. Selama ini saya kenal baik. Dia berjualan, saya beli. Jualan gado-gado, jualan karedok, jualan kue, saya beli. Dan dia punya anak 1, umur 3 tahun. Selalu pengennya main sama anak saya. Anak saya, William, kalau setelah tidur siang, jam 4:30, pengennya main sepeda. Jadi berhadapan jalan kami. Jalan lurus terus ada gang. Di situ dia main sepeda karena aman. Karena motor dan mobil kan tidak banyak ya. Jadi setiap sore, anak ini berdua main. Sudah seperti kakak adik, mereka rukun. Dan anak ini mainnya selalu pengen sama William. Kalau William tidak kelihatan, selalu ditanya. Mereka bermain dengan sukacita dunia bermain. Dan itu sudah berlangsung lama sebetulnya. Walaupun si anak ini dari Kedar ya. Tapi saya tidak mengerti tiba-tiba beberapa bulan ini. Sekitar ya kurang lebih 2 bulan. Tiba-tiba anak saya pulang mengadu. Katanya, saya selalu dikatain sama anak teman mainnya. Mama, aku dikatain begini. Saya bilang, enggak apa-apa nak. Karena temanmu enggak tahu. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Anak saya umur 5,5 tahun, kelas TK. Dan anak ini temannya 3,5 tahun belum sekolah. Tapi pinter ngomongnya. Setiap habis bermain sama dia pulang ngadu. Mama, aku dikatain orang Kristen masuk neraka. Namanya anak saya juga anak yang pintar. Dia membalik, enggak. Aku masuk surga. Berdebat, mereka terjadi perdebatan. Saya mikir, kok anak ini sekarang bisa bicara begini ya? Dulu kan baik ya. Saya jadi berpikir, kalau dia tidak dengar dari orang tua, tidak mungkin mereka selama ini bermain baik. Terakhir, anak saya pulang ngadu. Mama, ada apa nak? Aku dipukulin. Saya bilang, sama siapa? Sama temanku yang itu. Bercanda itu nak, nggak apa-apa. Kuatlah, cuman disenggol begitu. Karena saya responinya biasalah anak-anak main itu. Kadang berantem, ini biasa. Itu hal biasa bagi saya. Tapi dia bilang, enggak mama. Aku dipukulin dadaku berkali-kali pakai sendal. Dan dia bilang, kamu orang Kristen masuk neraka. Aku benci kamu. Aku tidak suka dipukul-pukul pakai sendal. Saya tersentak shock dong. Hah? Ya ampun Tuhan. Anak ini dulu nggak seperti ini. Kenapa anak itu jadi seperti ini padahal mereka main bersama. Saya sedih dengernya. Saya nangis. Akhirnya ya sudah nak, besok kau tidak usah main lagi ya nak. Saya telepon mamanya.
Dengan sopan, dengan santun, dengan baik, saya cuma telepon. Saya bilang, Ibu, Assalamualaikum, selamat sore. Maaf ya Ibu, saya cuma mau bilang, Bu, biarkan anak-anak bermain, menikmati masa kecil mereka. Tolong ya Bu, sekalipun kita berbeda keyakinan, tapi jangan tanamkan kebencian kepada anak-anak. Tolong ya Bu. Ibu tahu nggak hari ini anak saya dipukulin dan tiap hari dihujat, saya diam. Saya nggak meresponi. Kami mengalah Ibu. Tapi hari ini anak saya dipukuli pakai sendal oleh anak Ibu. Tolong Bu, tolong jaga ya Bu. Jangan tanamkan kebencian. Saya minta tolong. Kalau memang anak Ibu tidak boleh bermain dengan anak saya, oke. Hari ini biar anak saya larang untuk tidak main dengan anak Ibu. Tapi saya minta tolong, jangan anak-anak saya Bu. Masih kecil. Ciptakan kedamaian Bu. Toleransi. Saya seperti itu telepon saya. Saya letakkan. Tahu-tahu apa yang terjadi. Ibu itu mendatangi rumah saya. Saya pikir mau minta maaf atau mau menjelaskan apa yang terjadi. Dia bawa anaknya. Dia datang rumah saya, di depan pintu dia tolak pinggang saudaraku. Lebih garang dia. Datangi rumah saya, bukan saya yang datangi rumahnya, tapi ibu itu datang ke rumah saya bersama anaknya itu. Dan dia menunjuk-nunjuk saya. Enak saja ya kau tuduh aku begini. Saya bilang, silakan masuk Bu. Silakan duduk dulu. Itu kalau teman-teman melihat itu duduk, itu di sofa di rumah saya dia duduk. Silakan duduk. Tapi dia terus ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel. Saya tidak begini, bla 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 bla. Itulah ya. Saya bilang, Ibu, sekalipun kami masuk neraka, apa urusannya dengan Ibu? Saya berani menyatakan karena apa? Demi Kristus. Saya sebenarnya bukan membela anak saya dipukulin, oke nggak masalah, tapi anak ini masih kecil. Kedua, saya beritakan, Ibu, saya memang orang Kristen, saya memang pengikut Kristus. Kalau Ibu tidak percaya, Ibu tidak suka kepada kami, tidak apa-apa. Tapi jangan anak saya yang jadi dikorban. Masih kecil, belum waktunya Bu. Tolong pahami, kita bertetangga sudah lama. Saya beli bla 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 bla. Ya sudah. Hanya saya rekam. Saya tanya anaknya dan anaknya mengaku. Itulah. Saya juga menderita mengikut Kristus. Bahkan anak saya pun agak terganggu dan trauma. Karena setiap hari dia katakan ngadu, saya nggak respon. Setiap pulang dia ngadu, saya nggak respon. Tapi begitu dia bilang dipukuli pakai sendal, dibilang, kamu bukan temanku, kamu masuk neraka, kamu sudah jahat. Saya cuma memberi teguran lewat telepon. Dilabrak pula saya. Haleluya, 17 kali. Itulah. Tapi jangan takut. Selama Tuhan ada di pihak kita. Sekalipun harus nyawa taruhannya, kita tetap beritakan kebenaran. Jangan takut menjadi laskar-laskar Kristus, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Dalam memberitakan kabar keselamatan, memang kita harus menderita. Mari menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Jangan takut menghadapi sebuah penderitaan. Memang itulah sebagai pengikut Kristus. Kita memang harus ikut menderita. Cuma sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu, hati saya sedih waktu itu. Kenapa jadi anak saya yang belum mengerti? Sehingga saya telepon, malah saya dilabrak pula. Wih, luar biasa. Ketika dia ngoceh-ngoceh nggak diam, saya bilang, Ibu, rumah saya tidak dipakai untuk ribut. Kalau Ibu masih mau ngoceh-ngoceh, silakan keluar dari rumah saya. Saya juga nggak undang Ibu ke sini. Silakan pulang. Saya berhak mengusir. Kenapa? Karena dia bikin ribut di rumah saya. Saya mengasihi Ibu, saya mengampuni Ibu. Saya kesal sesaat. Kasihan ya Ibu ya. Saya bilang. Saya nggak benci, saya mengampuni, mengasihi. Saya hanya menegur dengan tegas. Bukan berarti kita tidak ada kasih. Mari sama-sama pikul salib. Mari sama-sama menderita. Mungkin tidak menutup kemungkinan ini apa yang terjadi dengan saya
ke depan akan terjadi juga dengan teman-teman kita. Selain kita memiliki kasih untuk mengampuni, memberitakan kabar baik, kita juga harus tegas. Jangan takut untuk memberitakan kebenaran. Memang itulah syarat pengikut Kristus. Ini firman Tuhan dan kesaksian saya pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kita. Mari sama-sama menderita bersama Tuhan Yesus. Sebab mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas. Tidak pura-pura dan tidak takut menghadapi apapun. Sebab kita mempunyai komandan, panglima besar, Yesus Kristus Tuhan. Bu Paulina, mungkin terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan, mendidik, mengajari kami bahwa memang kami dalam mengikut Engkau, kami harus pikul salib dan sangkal diri. Kalau kami mau menjadi prajurit-Mu, laskar-Mu, kami mau menjadi murid-Mu Tuhan, kami harus rela menderita ya Tuhan. Menderita di dalam dunia. Tapi bukan menderita di dalam kerajaan surga. Karena kami percaya mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, bahkan api kemuliaan-Mu turun atas anak-anak Tuhan yang berani tampil beda, yang berani menyatakan kebenaran, integritas. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin tidak takut menghadapi hari-hari ini, karena kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat sebagai komandan kami, panglima besar agung kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.